Oi. Selamat pagi semuanya. Shalom. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Keren deh. Masuk, Pak Ye. Oke. Saya mengucap syukur untuk pagi ini. Kita dapat berkumpul kembali dan ini anugerah Tuhan bagi kita kalau kita punya kesempatan untuk satu hati memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, saudara, saya percaya setiap hari kita lalui dengan pengalaman-pengalaman baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu buat kekuatan baru. Tuhan dengan kekuatan yang baru membawa kita lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sebelum kita masuk, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Engkau berbicara kepada kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Aku berdoa biar pagi ini firman Tuhan atau apa yang kami sharing pagi ini menjadi sesuatu yang baru bagi kami, yang di atasnya nama Tuhan ditinggikan. Hamba mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudaraku, saya mengenang beberapa hari ini, saya mendengar satu kisah atau saat ada wawancara. Seorang pria diwawancarai oleh, saya tidak tahu dari televisi mana itu. Dia bertanya kepada pria ini yang sudah lama pergi tinggalkan Indonesia dan baru kembali. Yang wawancara bertanya, kamu melihat Indonesia, perubahan apa yang kamu dapat dari dulu kamu pergi tinggalkan Indonesia dan sekarang kamu kembali? Ada perubahan apa yang kamu lihat? Lalu pria itu menjawab. Dia katakan, banyak sekali perubahan. Tapi yang dia bicarakan bukan perubahan infrastruktur, bukan. Yang dia maksudkan perubahan manusianya, Indonesia. Dia katakan, dulu waktu dia masih di Indonesia, orang Indonesia itu penuh dengan ramah, penuh dengan sopan, terkenal, tersenyumnya, terkenal. Dan sangat menjadi sesuatu yang simpati kalau mengenang Indonesia, kata orang itu. Dan setelah dia kembali, saya kembali ke Indonesia katanya, saya melihat perubahan besar. Perubahan terjadi pada manusianya. Manusia Indonesia berubah. Tadinya mukanya penuh dengan senyuman, tegur sapa satu dengan yang lain. Sekarang tidak ada lagi. Dia katakan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada wajah-wajah orang Indonesia sekarang lebih banyak curiga, takut. Entah apa yang terjadi di Indonesia. Dia katakan demikian. Kok bisa? Orang-orang Indonesia semua wajahnya penuh dengan khawatir, penuh dengan ragu, penuh dengan rasa takut. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu dia berkata, ini ada sesuatu yang nggak beres, kata dia. Ya pastinya ada berita-berita atau pengajaran-pengajaran yang masuk pada orang Indonesia. Sehingga orang Indonesia menyambut tamu dengan rasa khawatir. Setiap tamu mereka sambut dengan rasa takut apa yang akan terjadi dan apa yang dibuat. Nah, maka penting sekali kita belajar penguasaan diri. Sebab dengan penguasaan diri kita bisa melakukan segala perkara dengan baik. Kita bisa bertemu dengan orang dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dunia memang tidak menjanjikan hal-hal yang membahagiakan kita. Dunia tidak menjanjikan hal hari-hari akan semakin baik. Dunia tidak menjanjikan hal itu. Tapi di dalam Yesus kita punya Tuhan yang selalu menjanjikan hal-hal yang baik. Mari kita mau melihat perihal mengendalikan diri. Mengendalikan diri atau menguasai diri berarti menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu keinginan.
Banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kita kepada kesesatan. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah. Keinginan duniawi itu bisa berupa keinginan mata, itu bicara tentang keserakahan. Keinginan daging, itu bicara tentang hawa nafsu dan keangkuhan hidup. Kita belajar pagi yang indah ini. Mari kita mau melihat. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menguasai diri di tengah godaan duniawi yang tidak menentu itu. Di tengah godaan duniawi yang sangat kacau ini. Orang yang tadi saya saksikan wawancara tadi, dia berkata, Indonesia dengan Timur Tengah, masyarakat Indonesia lebih khawatir, ketemu orang khawatir, mukanya, wajahnya khawatir. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk tetap menguasai diri di tengah godaan duniawi. Tentunya kita mustahil untuk melakukan itu seorang diri. Sangat mustahil. Dan itu tidak mungkin. Jadi kita harus meminta pertolongan Tuhan untuk mengendalikan diri kita seperti tertulis di 1 Petrus 4 ayat 7a. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu. Karena itu, kuasailah dirimu. Nah, kalau kita dapat menguasai diri kita, maka segala keadaan dapat teratasi. Kita dapat melihat perkara-perkara yang indah, yang tadinya kita meragukan, tetapi bisa berubah menjadi sukacita. Nah, di dunia ini tidak ada hal yang kekal. Tidak ada yang kekal. Jadi buat apa kita mengejar sesuatu yang tidak kekal? Kita tentunya mengejar sesuatu yang kekal. Selain itu, Alkitab dalam kitab Amsal juga menulis, orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang yang menguasai dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang sabar. Jadi ada perbedaan. Orang yang sabar belum tentu bisa menguasai dirinya. Tapi orang yang dapat menguasai dirinya, dia lebih dari orang sabar. Saudaraku yang kekasih, kita belajar karena kita tahu kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Melalui kehidupan kita masing-masing, ada rencana Tuhan di dalamnya. Siapapun kita, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita ada di dalam rencana Tuhan. Nah, mari kita belajar manfaat penguasaan diri. Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan penguasaan diri, kita tidak akan mudah terbawa arus dosa duniawi. Dengan memiliki karakter ini, kita akan semakin serupa dengan juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Kita dibentuk dalam penguasaan diri, sehingga kita serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, 2 Korintus 4 ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita,
Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Perhatikan baik-baik. Kuasai diri dalam segala hal, sabar menderita. Tapi tidak lepas dari itu, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Jadi tugas kita, tanggung jawab kita tidak pernah lepas. Tetap kita berfokus pada apa yang kita lakukan. Di ujungnya nama Tuhan ditinggikan dan ada pertobatan terjadi. Melalui kita ada pertobatan terjadi. Kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa saja. Sebenarnya sih kita harus menguasai diri dalam apapun juga. Namun ada beberapa hal penting yang harus kita kuasai lebih dari itu. Ada 3 hal yang akan kita bahas bersama-sama pagi yang indah ini. 3 hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Pertama, pikiran. Pikiran yang perlu kita pelajari, perbaiki. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun bisa dikuasai. Rasul Paulus berkata dalam surat di 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan, bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan, maka segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah atau terkontrol. Saya ulangi lagi. Jadi bisa disimpulkan, bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan, maka segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. Terarah dan terkontrol. Kita mungkin mengalami hal-hal yang berat kita rasakan. Tetapi saya tetap percaya bahwa mata Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Makanya kita perlu menyadari pagi yang indah ini. Kalau kita bicara tentang pikiran, pikiran kita bisa membawa kita pada hal-hal yang positif, dan pikiran kita juga bisa membawa kita pada hal-hal yang negatif. Pikiran kita bisa kita melihat orang, mungkin orang tidak perhatikan kita, lalu kita merasa orang itu demikian sombong, atau masalah banyak sekali dengan pikiran kita. Dan ada kalanya kita pernah mengalami bersalaman dengan orang. Orang yang kita salami, tangannya ada pada kita. Ini zaman sebelum pandemi pastinya. Salaman dengan kita, tangannya sama kita, tapi matanya ke tempat lain. Lalu kita mulai kecewa, kita berasumsi bahwa dia tidak menghargai kita, dia tidak sopan. Ini yang pikiran yang perlu diperbarui. Nah, saudaraku yang kekasih, kita belajar bersama-sama. Asumsi itu berbicara tentang praduga tak bersalah. Nah, kalau kita dicuekin orang, belum tentu orang itu membenci kita. Belum tentu. Mungkin dia dengan penuh kesibukannya, dia penuh masalah. Jadi dia dengan kesibukannya dia mengurus sana dan sini sehingga dia tidak bisa kontrol. Nah, orang kalau banyak masalah biasanya dia fokus pada masalahnya. Sehingga sekelilingnya dia tidak merasakan sesuatu. Walaupun banyak orang yang terluka di sekelilingnya. Nah, ini yang paling penting kita menyadari untuk penguasaan diri. Kalau kita bisa mengutamakan hal ini, saya percaya kita pun siap untuk menjadi berkat. Yang paling penting kita pelajari adalah, mari kita pikirkan segala sesuatu. Kita ada dalam rencana Tuhan. Dan kita bekerja, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih,
Poin kedua, saya berbicara tentang lidah atau ucapan. Lidah atau ucapan. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saya ulangi sekali lagi. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu, penting untuk kita kontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Penting sekali. Kontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Yakobus mengibaratkan lidah kita ini seperti api. Hebat, saya suka ini Yakobus mengibaratkan lidah kita ini seperti api. Ini demikian juga dikatakan lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh kita, bahkan lidah tidak kelihatan, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihat, lidah sangat kecil. Tapi lidah diumpamakan seperti api yang dapat membakar hutan yang lebat. Jadi pergunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, lidah kita terbiasa dengan merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita akan terarah. Lidah kita mulai terarah. Nah, kalau kita jujur katakan, kenyataannya banyak sekali masalah yang datang karena perkataan yang kita keluarkan. Jadi, sebisa mungkin pergunakanlah dan kendalikanlah lidah kita. Gunakanlah lidahmu untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi kutuk. Saya mengalami beberapa kawan dalam teman-teman saya dulu waktu di Kebayoran. Ada orang yang senang kita ketemu dengan dia, senang. Kumpul sama orang ini senang. Karena kalau dia ngomong, kita sharing, kata-katanya membangun sekali dan membuat kita sukacita. Dan ada orang, kalau dia datang berkumpul, kata-katanya seringkali membuat orang lain terluka. Dan lebih parah dari itu, kata-katanya lebih banyak berbohong. Orang kalau sudah mulai berbohong, dia sudah tidak bisa dipercaya oleh siapapun juga. Satu kali berbohong, ditegur dan dia bertobat, itu bagus, luar biasa. Tapi kalau selama-lamanya dia berbohong, orang ini tidak bisa dipercaya dan tidak ada lingkungan pergaulan untuk orang ini. Semua orang mengundurkan diri, tidak mau bergaul dengan dia. Kenapa? Sama saja kita bergaul dengan masalah. Makanya mari pergunakan lidah kita untuk menjadi berkat. Lidah kita untuk menjadi berkat. Lidah kita pakai untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Lidah kita pakai untuk kemana-mana, ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ceritakan bahwa di dunia ini bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara, pakai lidah kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Jangan menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi gunakan lidahmu untuk memuliakan Tuhan. Gunakan lidahmu untuk memperkatakan firman Tuhan.
Waktu kita terbiasa menggunakan lidah kita untuk memperkatakan firman Tuhan, maka tanpa kita sadari ada kuasa Tuhan tersendiri menyertai kita. Apa saja yang kita ucapkan terjadi. Apa saja kita buat, kita ucapkan terjadi. Apa saja yang kita doakan dengan mulut dan lidah kita terjadi. Karena mulut kita mengutarakan hal-hal yang positif, yang benar, dan bisa dibuktikan. Mari kita belajar, saudaraku yang saya kasihi. Kita punya banyak kelebihan, dan juga kita menyadari kita juga punya banyak kelemahan. Kalau kita melihat orang, pikiran kita meremehkan orang pun, itu di mata Tuhan kita sudah salah. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan kita. Sekali Tuhan mengatakan saya berharga di matanya, saya pegang itu selama-lamanya, saya berharga di matanya. Tapi manusia seringkali merendahkan, menyepelekan. Manusia itu lupa bahwa kau sedang tabur dan kau akan tuai apa yang kau tabur. Dan mari kita jadi berkat. Lidah kita ini kita pakai untuk orang lain diberkati. Seisi keluarga kita diberkati. Semua yang di dekat kita diberkati oleh perkataan kita. Oleh ucapan kita, orang lain yang ada di sekitar kita diberkati. Saya boleh jujur, ada sampai saat ini saya punya pokok doa untuk satu orang. Yang benar-benar tidak pernah dia ngomong itu benar. Enggak. Jadi kalau setiap kali dia ngomong, saya tahu itu tidak benar. Dan saya tidak pernah katakan pada orang-orang bahwa dia ngomongkan orang ini tidak benar. Saya sendiri diam. Dan waktu terbukti tidak benar, dia lihat saya lalu saya katakan dari tadi saya sudah tahu kamu tidak benar. Tapi ya, saya minta kamu bertobat. Karena masih ada kesempatan untuk kamu bertobat. Nah, ini yang paling penting kita. Setiap kita, teman, keluarga, sahabat kita, orang-orang dekat dengan kita, semuanya penuh dengan kelemahan. Semuanya penuh kelemahan dan perlu penguasaan diri. Kita semuanya perlu penguasaan diri. Agar hidup kita, agar hidup keluarga kita diberkati Tuhan. Kita tahu tidak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kita tahu tidak mau jadi orang Kristen yang hanya jadi orang Kristen ke gereja tiap minggu. Kita tidak jadi orang Kristen yang mengisi bangku gereja. Tapi kita jadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan, yang berperkara dengan Tuhan, yang berbicara dengan Tuhan, dan kuasa ucapan kita ada kuasa di dalamnya. Waktu kita menyampaikan kebenaran, orang lain diberkati Tuhan. Mari kita belajar. Karena saudaraku, saudara dan saya, kita semua ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan yang mulia itu tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan yang mulia tidak pernah gagal. Saudaraku, saya mau katakan, lidah. Jika lidah itu berbohong, seseorang mengatakan satu kata yang berbohong, dari wajahnya akan nampak, dari matanya akan nampak bahwa dia berbohong. Dan kita berikan dia kesempatan, kita doakan dia. Karena kalau Tuhan merubah dia, maka dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita belajar bersama-sama. Lidah kita ini untuk membawa berkat. Lidah kita untuk menjadi berkat. Lidah kita menjadi berkat di mana-mana. Lidah kita bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Lidah kita, pergunakan lidah kita untuk menjadi berkat. Saya percaya pagi yang indah ini, kita semua belajar bersama-sama. Kita mau melihat hidup kita tidak menjadi hidup yang biasa-biasa, tapi kita menjadi hidup yang luar biasa. Poin ketiga, saya bicara tentang mata. Mata
Di sini saya lihat bahwa mata adalah pelita tubuh. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudaraku yang saya kasihi, kita melihat mata ini sangat menentukan untuk kita diberkati atau tidak. Saudara diberkati Tuhan atau saudara tidak diberkati Tuhan tergantung dari matamu. Kalau saya katakan mata kita yang diberkati Tuhan itu mata yang bagaimana? Dan mata yang tidak diberkati Tuhan itu mata yang bagaimana? Mata yang diberkati Tuhan adalah mata yang selalu memikirkan hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik, dan menyampaikan hal-hal yang baik. Mata yang membawa kabar baik. Mata melihat dan menyampaikan. Mata kita memegang peranan sangat penting. Nah, kadang-kala mata juga membuat masalah dalam hidup kita. Mata kita tertarik dengan barang-barang yang mahal. Mata kita tertarik dengan barang-barang yang luar biasa. Mata kita tertarik dengan barang-barang yang harganya tinggi. Dan itulah yang membuat masalah terjadi dalam hidup kita. Kalau mata kita dikatakan kita benar-benar melihat, jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Sebagai contoh, banyak sekali remaja zaman sekarang yang tidak dapat menguasai matanya dan malah menonton film atau hal-hal yang porno. Saya boleh jujur katakan, kalau bicara tentang remaja, umum, siapapun, umum, anggota DPR aja, ketahuan. Makanya, mari kita tidak melihat hal-hal yang pornografi, tidak. Tapi mata kita merenungkan, membaca firman Tuhan, mata kita melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahan atau tidak tahan melihat silauan dunia ini, kemewahan dunia, banyak orang yang rela menimbun kekayaannya dengan cara yang tidak halal. Kalau dia rela menimbun kekayaan dengan hal yang tidak layak, misalnya tipu, korupsi, orang ini sedang menyiksa dirinya. Makanya penting sekali sebelum kita lakukan segala sesuatu, adanya penguasaan diri. Kalau kita bisa mengatur segala sesuatu dengan hati yang tertuju kepada Yesus dan ada penguasaan diri, ada self-control, maka segala sesuatu yang kita kerjakan aman. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, sejauh mana kita sudah menguasai diri kita? Memang penguasaan diri itu susah. Dibutuhkan proses yang panjang untuk memiliki karakter seperti ini. Itulah sebabnya kita perlu meminta bantuan Roh Kudus. Kalau kita sendiri mau rubah, kita sendiri mengharapkan penguasaan diri terjadi dalam diri kita, agak sulit. Bukan saya katakan agak sulit, susah. Kita perlu pertolongan Roh Kudus membantu kita menaklukkan daging dan menguasai diri kita sendiri. Kalau kita tidak kuat untuk hal-hal seperti itu,
Contoh orang yang gagal menguasai diri juga sudah ada di dalam Alkitab. Ini kita lihat Salomo. Salomo orang pilihan Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi nasibnya dia jatuh pada perempuan yang bernama Delilah. Dan dia memberikan dirinya terlena sehingga kekuatannya habis. Rambutnya di kepala yang menjadi kekuatan dia dipotong dan dia dipermalukan. Saudaraku yang saya kasihi, pagi yang indah ini, kita belajar ini untuk jangan sampai ini terjadi sama kita. Kita mau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau setiap kata kita menjadi berkat bagi banyak orang. Agar di mana saja kita berada, kita siap menjadi berkat. Dan kita siap menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Dari saudaraku yang saya kasihi, kita mau belajar bersama-sama. Mulai dari belajar pikiran kita. Pikiran kita perbaharui setiap hari. Dengan merenungkan firman Tuhan. Pikiran kita perbaharui setiap hari dengan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, lidah kita. Lidah kita. Lidah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Lidah kita pakai untuk menyembah Tuhan. Lidah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Waktu kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, kita diberkati Tuhan. Karena kita taat melakukan yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, terakhir, mata. Mata kita tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Mata kita tertuju pada jiwa-jiwa yang belum bertobat dengan kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Maka kehidupan kita berubah. Ingat, ada pikiran, ada lidah, ada mata kita. Yang Tuhan kehendaki kita untuk kita hidup dalam penguasaan diri. Kita menguasai diri kita sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Pagi yang indah ini, saya percaya semua kita sudah diberkati Tuhan. Dan akan siap untuk terus diberkati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami belajar tentang penguasaan diri ini. Ambil alih, kuasai kami masing-masing. Sucikan dan kuduskan kami masing-masing. Biar hal-hal yang kami lewati, kami belajar untuk menjadi berkat. Pikiran kami, lidah kami, dan mata kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan saudara, biar pagi ini saudara buka hatimu dan percaya. Jika kita sungguh-sungguh sadar dan mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan dan memberkati kita semua. Aku mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terjadi bagi kami semua. Sucikan, kuduskan, berkati setiap kami. Berkati. Biar pagi ini menjadi pagi yang luar biasa bagi kami. Kami dan keluarga kami menikmati kebaikan Tuhan. Terjadi penguasaan diri. Terjadi self-control dalam hidup kami, keluarga kami. Terima kasih apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, saudara, kita akhiri pertemuan ini. Saudara, angkat kedua tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Aku memberkati setiap anak-anak. Bahwa kami mau membuka diri kami. Kami mau hari-hari akan datang
hidup kami menjadi berkat. Hamba mengucap syukur, hamba alaskan semuanya ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih, Pak Ye.